Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil penelitian kami mengenai upaya meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang layanan asuransi PT Jasara Harja. Anggota dari kelompok kami yaitu Alfikri Mulariano Tifa, NIM G9419001, Aryandi Artoni Manta Semiring, NIM G9419003, Della Suci Rahmawati, NIM G9419007, Ike Melvitasari, NIM G9419011, dan Muhammad Samsul Rizal, NIM G9419017. Latar belakang dilakukan penelitian ini yaitu kurangnya pemahaman mahasiswa mengenai tugas dan fungsi PT Jasara Harja, serta kurangnya edukasi kepada mahasiswa mengenai asuransi Jasara Harja. Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, dalam karya tulis ilmiah ini kami mengangkat 4 topik utama. Yang pertama adalah bagaimana prosedur yang harus dilakukan untuk mengajukan dana santunan pada PT Jasara Harja. Yang kedua, bagaimana sistem dan prosedur pembayaran klaimnya. Dan yang ketiga, bagaimana pemahaman mahasiswa saat ini terkait layanan asuransi kecelakaan PT Jasara Harja. Dan yang keempat, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang layanan asuransi ini. Informasi dasar yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah prosedur dan persyaratan pengajuan dana santunan kepada perusahaan. Prosedur yang pertama adalah memastikan lokasi terjadinya kecelakaan berada dalam ruang lingkup jaminan asuransi, dan yang kedua, melengkapi formulir yang kemudian diserahkan kepada pihak perusahaan asuransi. Persyaratan dalam pengajuan klaim. Yang pertama, menghubungi kantor Jasara Harja terdekat. Yang kedua, melengkapi dokumen berupa surat keterangan kecelakaan, surat kesehatan, dan kartu identitas korban. Pelaksanaan pemberian santunan paling lambat 3-7 hari. Persyaratan dalam pengajuan klaim asuransi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Pasal 2 dan 3. Ini 2 contoh poster dari asuransi Jasara Harja. Besar santunan yang dapat diklaim. 1. Ahli waris korban meninggal dunia memperoleh santunan sebesar 25 juta. Kedua, korban yang mengalami disabilitas memperoleh santunan berdasarkan perhitungan persentase yang ditetapkan. Ketiga, korban yang memerlukan perawatan memperoleh biaya perawatan paling banyak sebesar 10 juta. Besar santunan ini sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37-PMK.10-2008 Pasal 2 Ayat 2. Selanjutnya, saya akan membahas hasil pengamatan. Yang pertama, pernah dengar asuransi Jasara Harja? Jadi 94% pernah mendengarnya dan 6% belum pernah. Yang kedua, tingkat pemahaman tentang asuransi Jasara Harja. Selanjutnya, asuransi Jasara Harja itu termasuk asuransi apa sih? Jadi 60 orang lebih mengatakan bahwa asuransi Jasara Harja itu termasuk asuransi kecelakaan. Selanjutnya, siapa aja sih peserta asuransi itu? Jadi 60% adalah orang yang mendaftar, 1% adalah buruh, dan 2% adalah anggota pemerintahan, serta 37% itu orang umum. Selanjutnya adalah kepemilikan asuransi. Dari total persentase 100%, sebesar 71% telah mengetahui bahwa kepemilikan asuransi Jasara Harja adalah milik negara atau pemerintah. Namun sini masih terlihat sebesar 29% yang masih keliru dalam memahami kepemilikan asuransi ini. Kemudian klaim asuransi. Dari total persentase 100%, terlihat di sini sebagian besar atau sekitar 69% telah mengetahui tentang peruntukan asuransi Jasara Harja, yaitu untuk kecelakaan lalu lintas. Namun di sini masih ada sekitar sebagian kecil yang masih keliru dalam memahami tentang peruntukan klaim asuransi Jasara Harja, yaitu sekitar 19% untuk kecelakaan kerja, 7% untuk pensiun,
4% untuk butuh uang, 1% sakit. Namun sini sebagian besar telah mengetahui peruntukan asuransi ini. Terakhir adalah kesimpulan. Dari hasil dan pembahasan sebelumnya, telah ditemukan banyak responden yang mengetahui tentang asuransi jasara harja. Namun, tidak sedikit juga yang keliru dalam memahami asuransi ini secara keseluruhan. Seperti program asuransi yang disediakan, peserta asuransi, syarat dan ketentuan pengajuan premi, serta kepemilikan asuransi jasara harja. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya edukasi yang diterima masyarakat dan lingkungan terhadap asuransi jasara harja. Kami di sini menggunakan media sosial sebagai sarana edukasi interaktif kepada mahasiswa. Diharapkan dengan edukasi interaktif ini dapat menambah pemahaman mahasiswa sebagai pihak dengan tingkat mobilitas yang cukup tinggi terhadap pemahaman asuransi jasara harja dan dapat membantu permasalahan terkait klaim asuransi jasara harja yang terjadi selama ini. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Mudah-mudahan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan oleh berbagai pihak. Sekian dan terima kasih.